Shalom, hai saya Alviana. So hari ini adalah hari yang ke-40 untuk My Spiritual Journey. So hari ini saya akan berkongsi renungan saya dan tajuknya adalah To Serve, untuk melayani. So pembacaan di dalam My Spiritual Journey hari ini yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama hingga kelima, dan juga Lukas 24 ayat 44 hingga 49. So di dalam My Spiritual Journey ada 4M, yaitu pertama ialah membaca, seterusnya merenungkan, ketiga melakukan, dan juga keempat membahagikan. So di sini saya akan berkongsi tentang pelayanan. So di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama hingga kelima, dan juga Lukas 24 ayat 44 hingga 49, di sini ceritanya sama, di mana Yesus duduk bersama-sama dengan muridnya. Yesus bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Sebab Yerusalem adalah tempat yang pertama yang akan murid-muridnya mulakan perjalanan untuk melayani. Tetapi Yesus menahan mereka untuk tidak mula melayani dahulu, sebab mereka harus menantikan janji Bapa. So janji Bapa yang dikatakan adalah yaitu baptisan Roh Kudus. So kalau kita baca balik dari awal di dalam Kisah Para Rasul dan juga Lukas ini, kalau kita baca persamaannya adalah di mana Yesus menghalang mereka untuk berangkat, tapi sebelum itu Yesus sendiri telah memberitakan perintahnya. So di sini kita akan mengenal apa perintah Allah. Seperti yang saya katakan sebelum ini, saya pernah berkongsi tentang pelayanan. Boleh cek video yang lalu. So pelayanan adalah hal yang penting, yang terutama yang saya mau kongsikan hari ini. Bahwa pelayanan tidak akan lengkap tanpa baptisan Roh Kudus. Tetapi kita dibenarkan untuk melayani. Mari kita lihat dalam KPR 1 ayat 2. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. So apakah perintahnya? So, di sini kita mengenal pasti seperti yang saya cakap tadi, perintah Allah. Apa perintah Allah? Kita boleh lihat di dalam Lukas 24 ayat 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. So di sini kita fokus bersama-sama dengan kamu, ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. So apa yang dikatakan perintahnya dan juga perkataanku di dalam Kisah Para Rasul dan juga Lukas adalah maksud yang sama, di mana Tuhan coba menyatakan bahwa perintahnya adalah kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan juga kitab Mazmur. So untuk setiap kitab ini telah diberi pengetahuan kepada murid-muridnya. Seterusnya kita lihat di dalam KPR ayat yang pertama hingga KPR pertama 4 hingga 5. Pengikut Yesus tidak dibenarkan meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Sebab Yerusalem adalah tempat pertama yang mereka akan layani. Tetapi mereka belum boleh memulakan pelayanan. Mereka harus tetap tunggu di situ, tetap tinggal. Karena mereka harus dibaptis dalam Roh Kudus dahulu.
Dan baptisan Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Oke, so apakah pelayanan mereka? Pelayanan mereka adalah untuk memberitakan pertobatan dan juga pengampunan. Oke, boleh lihat di dalam Lukas 24 ayat 47. Oke. Tahukah kita bahwa mereka ini dipanggil menjadi saksi? So, apa itu saksi? Oke, di sini saya mau berkongsi bahwa saksi bermaksud martus. So, martus adalah nama Hebrew bagi saksi, di mana berarti mereka yang mengikut teladannya telah membuktikan kekuatan dan keaslian iman mereka kepada Kristus dengan mengalami kematian. Oke, so mengalami kematian yaitu adalah hidup kita yang lama. Oke, mereka bukan hanya melihat tetapi mengalami. Itu adalah maksud saksi. Oke, begitu juga dengan kita. Sebelum kita dipanggil untuk melayani, kita harus tahu apakah perintahnya. Kita harus mengenal dia melalui perintah-perintah dia. Oke, setelah itu kita harus mengalami pertobatan dan juga mengalami pengampunan. Baru janji Bapa digenapi, yaitu kita dibaptis di dalam Roh Kudus. Setelah itu kita menjadi saksinya. Kita harus keluar dari zona selesa kita harus melayani. So, harapan saya adalah saya dan saudara-saudari semua, kita tetap menjadi saksi Allah. Dan kita tetap hidup untuk melayani Allah. Kita melayani orang-orang di sekeliling kita, memberitakan tentang keselamatan yang Yesus telah berikan, Allah telah berikan melalui Yesus. Dan begitu juga kita harus mengenal akan perintah dan juga firman-Nya yang telah Dia coba sampaikan. So, saya harap kita semua tetap setia, tetap semangat, meskipun kita harus saling berhubung hanya melalui video call atau telepon, message. Tapi jangan risau, kita jangan takut, kita boleh melayani sesama kita di mana juga. Inilah new normal kita. Apapun new normal yang dunia coba ubah di dalam hidup kita, namun satu hal yang kita harus percaya bahwa normal yang kita alami itu tidak akan berubah di dalam Yesus. Kita tetap terus menjadi saksi. Apa yang berubah yaitu dari tidak bersemangat kita harus tetap bersemangat. Oke? So, itu perkongsian saya hari ini. Semoga kamu semua enjoy. Tuhan memberkati. Bye.